Tapi kalau yang paling jelek tentu yang non-probability. Nah sekarang non-probability ada yang snowball sampling. Kalau snowball sampling itu biasanya kita pakai pada sampel-sampel yang sulit untuk kita dapetin. Jadi sampelnya itu sulit buat didapat. Misal nih, pasien HIV, kita mau penelitian tentang HIV. Nah HIV kan agak sulit tuh pasiennya untuk dapat pasien HIV. Nah biasanya nanti kalau kita dapat satu pasien itu kita minta untuk ngajak temannya yang lain. Nah, kemudian nanti dari teman yang lain itu diajak lagi teman yang lain. Nah, itu namanya snowball sampling. Jadi lama-kelamaan sampel kita jadi besar, kayak bola salju. Terus purposive. Kalau purposive itu ada syarat tertentu yang ditetapkan oleh peneliti sebagai syarat tambahan untuk memudahkan dia untuk mengumpulkan subjek penelitian. Misal nih, dia udah menetapkan kriteria inklusi sama eksklusi. Lalu subjek yang mau diambil adalah ibu hamil yang berobat ke puskesmas dia misalkan. Nah, karena dia pengen gampang, dia tambahkan syarat tertentu. Jadi yang datang hari Senin Kamis jam 9 sampai jam 12. Jadi cuma di hari-hari dia praktik. Nah, itu berarti dia menerapkan sistem purposive. Jadi ada syarat-syarat tertentu, syarat-syarat tambahan yang dia tambahkan lagi di luar kriteria inklusi sama eksklusi. Lalu ada kuota sampling. Kalau kuota ini ya pokoknya kalau udah penuh, udah, kalau belum ambil. Nah itu kuota. Lalu convenience itu suka-suka penelitinya. Jadi kalau dia pakai convenience, kalau dia lagi mood, dia ambil data. Kalau dia lagi capek, udah nanti aja. Itu convenience. Dan itu termasuk semuanya adalah non-probability. Jadi paling tidak bagus, dia bagus. Lalu ada yang probability. Kalau probability ini berarti berdasarkan kemungkinan, berdasarkan probabilitas. Ada namanya simple random sampling. Kalau simple random itu berarti ngacak kayak arisan, kayak kocok arisan, dia kocok-kocok kemudian keluar namanya. Nah itu simple random sampling. Jadi semua orang tuh mendapatkan kesempatan yang sama. Lalu ada stratified. Kalau stratified itu biasanya kita kelompokkan dulu berdasarkan strata. Berdasarkan stratanya dikelompokin dulu, baru nanti diambil sebagian dari semua. Contohnya kayak gini. Misalkan di suatu SD ada anak kelas 1 sampai kelas 6. Nah, kalau kita mau ngambil sampling, berarti kita kelompokin dulu kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5, 6. Nah, nanti kita acak, misalkan kita cuma butuh 3 kelompok. Kita cuma butuh 3 kelompok, jadi kelas 1 sampai kelas 6 ini cuma diambil 3 kelompok. Kita acak, diambil kelas 2, sorry. Nah, ini udah di kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata kita cuma mau ngambil tiap kelompok itu hanya sekitar 30%-nya aja. Jadi kelas 1 diambil 30%-nya, kelas 2 diambil 30%-nya, kelas 3 30%, kelas 4 30%-nya juga, kelas 5 dan kelas 6 juga sama, 30%-nya juga. Nah, ini berarti kita menerapkan sistem stratified. Karena anak di SD tersebut kita bagi per kelas, kemudian tiap kelas kita ambil sebagiannya. Berarti dia sistem stratified. Gitu. Jadi dikelompokkan dulu berdasarkan kelasnya atau stratanya. Jadi di satu SD kelompokin dulu berdasarkan kelas, nanti dari kelas diambil sebagian. Nah itu namanya stratified. Terus ada lagi namanya systematic. Kalau systematic itu berarti ada pola yang kita ikutin. Misalkan ada sampel, jadi kita udah kumpulin sampel nih, misalkan ada 1000. Udah dikasih nama, udah dikasih nomor 1000, tapi kita butuhnya cuma 500, kita butuhnya nggak 1000, jadi nanti kita ambil dengan pola sistematik. Contohnya adalah, misalnya pengen yang nomor sampelnya kelipatan 7, jadi 7, 14, 21, 28, itu diambil jadi sampel, itu namanya sistematik, berarti ada polanya. Terus ada juga cluster. Kalau cluster ini, itu dia berdasarkan wilayah, jadi ngambil sampelnya itu berdasarkan wilayah. Contohnya adalah misalkan pada satu kota, jadi ada kota itu terdiri dari misalkan ada 20 desa. Di kota itu ada 20, bukan desa, ada 20 kecamatan misal, ada 20 kecamatan. Nah, penelitinya ini sebenarnya cuma mau ngambil 10 kecamatan aja, 10 kecamatan. Nah, kalau dia menerapkan sistem cluster, maka 20 kecamatan ini dia random, dia acak, nanti dapat 10 kecamatan.
Anggaplah kecamatan nomor 1, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 9, nomor 12, nomor 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nomor 8, nomor 10. Berarti ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, satu lagi. Nomor 15. Nah, dapat 10 kecamatan. Nah, semua orang yang ada di dalam kecamatan ini itu harus diambil menjadi sampelnya dia. Itu berarti dia menerapkan sistem cluster. Jadi cluster itu harus diambil semua. Beda sama stratified tadi. Kalau stratified kan diambilnya sebagian. Kelas 1 30%, kelas 2 30%, kelas 3 30%. Tapi kalau dia sistem cluster, semuanya harus diambil. Terus ada lagi multi-stage. Kalau multi-stage ini itu biasanya adalah kalau dia memakai ini teknik sampelnya lebih dari satu. Misal nih, awalnya dia ada sampel 1000, kemudian dia mau pakai pola sistematik, berarti setiap pelipatan 7 dia ambil, nanti dapat sampelnya jadi 500. Nah itu kan pertama dia pakai sistematik, kedua dia pakai simple random. Nah itu berarti dia multi stage. Jadi multi stage itu ada lebih dari satu teknik sampling yang dipakai, atau bisa juga lebih dari satu tapi diulang. Jadi awalnya simple random, kemudian di simple random lagi, itu juga bisa. Itu juga masuk ke dalam pengertian dari multi stage. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang teknik sampling?